Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meskipun belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Sawal dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi hari ini adalah masa remaja dan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dengarkan dan simak baik-baik. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami masa kanak-kanak dan juga masa remaja seperti manusia lainnya. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan remaja-remaja yang lain adalah sifat dan wataknya. Nabi Muhammad SAW semasa remajanya menjadi sebagai contoh bagi remaja-remaja lainnya, yaitu contoh teladan yang baik. Jadi kita semua juga wajib mencontoh Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua adalah aktivitas di masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meskipun masih remaja sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu pamannya dalam mencari nafkah. Beberapa aktivitas Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masa remajanya antara lain, yang pertama, berdagang ke negeri Syam. Yang kedua, pengembala kambing. Yang ketiga, meninggalkan tradisi buruk. Yang keempat, ikut serta dalam perang Fijar. Nah, itulah kegiatan-kegiatan atau aktivitas di masa remaja Nabi Muhammad SAW. Aktivitas yang pertama, pengembala kambing. Seperti ini contohnya, ketika masih remaja sudah mengembala para kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah ke sekeliling gurun untuk berumput. Gaji yang didapatkannya diberikan pada pamannya. Aktivitas kedua Nabi Muhammad SAW di masa remaja, yaitu berdagang ke negeri Syam. Seperti itu contohnya. Dalam perjalanan inilah keduanya, Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhairah yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad SAW, yang sikapnya sopan, ramah, wajah dan paras Nabi Muhammad SAW yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Aktivitas yang ketiga yaitu ikut serta dalam perang Fijar. Nah, perang Fijar. Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dalam perang Fijar. Perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja. Perang ini terjadi di kota Naklah, sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan kota Taif.
Saat ini usia Nabi sekitar antara 14 tahun. Pada usia demikian yang muda, maka keikutsertaan Nabi Muhammad SAW dalam perang tidak ikut bertempur, melainkan bertugas mengumpulkan anak panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy atau garisnya golongannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita meniru Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Kalian anak-anak generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI ini dengan memisi kegiatan yang positif. Jangan main HP terus ya. Aktivitas Nabi Muhammad SAW yang keempat, meninggalkan tradisi yang buruk. Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya, sehingga beliau dikenali sebagai as-sadiq yang benar dan al-amin yang dapat dipercaya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tafawud, moderat, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, dan iktidal, tegak lurus. Sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW disukai banyak orang di masyarakat Makkah. Nah, itulah tadi aktivitas masa remaja Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya adalah masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaan, beliau selalu melakukan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Karena melihat kesungguhan itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad SAW semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah, Ka'bah, atau kalau sekarang kita sebutnya adalah haji. Yang kedua, jujur dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW menjelang usia 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Khadijah adalah seseorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisyarah, salah seorang kepercayaan, Khadijah menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama perniagaan dan keberhasilannya. Juga sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. Yang ketiga, pernikahan Nabi Muhammad. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Kemudian Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga mengutus Nufaisyah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Dalam perkawinan Nabi Muhammad dengan Khadijah dianugerahi 6 putra putri.
yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW wafat waktu masih kecil. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi video pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam tentang masa remaja dan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Pak Syawal. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.